Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami ingin menjelaskan materi kami terkait change memory. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama itu Indira Septinta Larasati, yang kedua ada Lopinta Serunganlo, ketiga ada Iren Matlipsa, yang keempat itu ada Iswanto, ada Stella Alitea Suraparinding, ada Anissa Putri Aulia, dan terakhir ada Paradias Isa Sahra Faisal. Sebelumnya, saya akan menjelaskan change memory terlebih dahulu, yang dimana change memory di sini terdiri dari dua kata. Yang pertama itu ada change, yang dimana change ini berasal dari kata cache. Dari istilah tersebut, cache adalah tempat untuk menyembunyikan atau arsip sementara. Sedangkan untuk kata memori, memori merupakan komponen yang paling penting di dalam sebuah komputer yang berada dalam CPU, yang dimana memori tersebut akan menyimpan setiap program dan data yang akan diproses oleh prosesor. Sehingga bisa disimpulkan bahwa cache memory adalah lokasi sementara untuk data. Next. Di sini ada elemen rancangan change memory. Ada ukuran change. Next. Ada mapping atau pemetaan. Ada algoritma pengganti. Ada ukuran blok. Dan terakhir ada write policy. Next. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ukuran change, yang dimana elemen ukuran dalam change memory tersebut ada ukuran change, yang dimana ukuran change di sini disesuaikan dengan kebutuhan untuk membantu kerja memori, yang dimana semakin besar ukuran change maka semakin lambat karena semakin banyak jumlah gerbang dalam pengalamatan change, karena kinerja change sangat sensitif terhadap sifat beban kerja, maka tidak mungkin untuk mencapai ukuran change yang optimum. Sejumlah penelitian telah menganjurkan bahwa ukuran change yang ideal antara 1 kilobyte dan 512 kilobyte. Next. Kemudian elemen rancangan kedua itu ada mapping, yang dimana mapping di sini atau pemetaan terdapat saluran change lebih sedikit dibandingkan dengan blok memori utama, sehingga diperlukan algoritma untuk pemetaan blok memori utama ke dalam saluran change. Selain itu, diperlukan juga alat untuk menentukan blok memori utama mana yang sedang dipakai untuk saluran change. Selain itu, pemilihan fungsi pemetaan akan menentukan bentuk organisasi dari change tersebut. Next. Kemudian algoritma pengganti, yang dimana algoritma pengganti di sini terdapat banyak algoritma pengganti yang telah dikembangkan. Namun, algoritma yang paling efektif adalah Let's Recently Used atau LRU, yang dimana LRU di sini akan menggantikan blok data yang terlalu lama berada dalam change dan tidak memiliki referensi. Algoritma lainnya adalah First In First Out atau FIFO, yaitu menggantikan blok data yang awalnya masuk. Kemudian ada Less Frequently Used atau LFU, adalah mengganti blok data yang mempunyai referensi paling sedikit. Teknik lain dari algoritma pengganti itu ada algoritma random, yang dimana algoritma random di sini penggantinya tidak berdasarkan pemakaian data, melainkan berdasarkan slot dari beberapa slot kandidat secara acak. Next. Nah, di sini kita harus juga mengetahui apa itu algoritma pengganti. Algoritma pengganti adalah suatu mekanisme penggantian blok dalam memori change yang lama dengan memori yang baru atau data yang baru. Dalam pemetaan langsung tidak diperlukan algoritma ini, namun dalam pemetaan asosiatif dan asosiatif set, algoritma ini mempunyai peranan penting untuk meningkatkan kinerja change memory. Next. Selanjutnya yaitu ukuran blok. Blok-blok yang berukuran lebih besar mengurangi jumlah blok yang menempati cache. Setiap pengambilan blok menindih isi cache yang lama. Maka
sejumlah kecil blok akan menyebabkan data menjadi tertindih setelah blok itu diambil. Dengan meningkatnya ukuran blok, maka jarak setiap word tambahan menjadi lebih jauh dari word yang diminta, sehingga menjadi lebih kecil kemungkinannya untuk diperlukan dalam waktu dekat. Next. Write police. Apabila suatu data telah diletakkan pada cache, maka sebelum ada penggantian harus dicek apakah data tersebut telah mengalami perubahan. Apabila telah berubah, maka data pada memori utama harus diupdate. Masalah penulisan ini sangat kompleks, apalagi memori utama dapat diakses langsung oleh modul I/O yang memungkinkan data pada memori utama berubah. Teknik yang dikenal diantaranya write-through, yaitu operasi penulisan melibatkan data pada memori utama dan sekaligus pada cache memori, sehingga data selalu valid. Kekurangan teknik ini adalah menjadikan lalu lintas data ke memori utama dan cache sangat tinggi sehingga mengurangi kinerja sistem, bahkan bisa terjadi hack. Teknik lainnya adalah write back, yaitu teknik meminimasi penulisan dengan cara penulisan pada change saja pada saat akan terjadi penggantian blok data cache, maka baru diadakan penulisan pada memori utama. Masalah yang timbul adalah manakala data di memori utama belum diupdate telah diakses modul I/O sehingga data di memori utama tidak valid. Penggunaan multi-cache, terutama untuk multiprosesor, akan menjumpai masalah yang lebih kompleks. Masalah validasi data tidak hanya antara cache dan memori utama saja, namun antara cache juga harus diperhatikan. Ukuran blok. Adanya sifat lokalitas referensi menyebabkan nilai ukuran blok sangatlah penting. Apabila blok berukuran besar ditransfer ke cache akan menyebabkan hit ratio mengalami penurunan karena banyaknya data yang dikirim di sekitar referensi. Tetapi bila terlalu kecil dimungkinkan memori yang akan dibutuhkan CPU tidak tercakup. Apabila blok berukuran besar ditransfer ke cache, maka akan terjadi yang pertama yaitu blok-blok yang berukuran lebih besar mengurangi jumlah blok yang menempati cache karena setiap pengambilan blok menindih isi cache yang lama. Maka sejumlah kecil blok akan menyebabkan data menjadi tertindih setelah blok itu diambil. Yang kedua, dengan meningkatnya ukuran blok, maka jarak setiap word tambahan menjadi lebih jauh dari word yang diminta, sehingga menjadi lebih kecil kemungkinannya digunakan dengan cepat. Hubungan antara ukuran blok dan hit ratio sangat rumit untuk dirumuskan, tergantung pada karakteristik lokalitas programnya dan tidak terdapat nilai optimum yang pasti telah ditemukan. Ukuran antara 4 hingga 8 satuan yang dapat diamati word atau byte cukup beralasan untuk mendekati nilai optimum. Block placement. Ada 3 metode dalam penempatan blok, yaitu yang pertama direct map cache, fully associative map cache, set associative map cache. Next. Block identification. Pada umumnya, cache memiliki 2 bagian penting, data cache line dan tag cache. Detailnya sebagai berikut. Valid bit diatur ke 1 ketika data yang valid yang disimpan dalam cache. Dirty bit diset ke 1 ketika data berubah dan tidak diperbarui untuk memori utama dalam waktu yang sama. Yang ketiga, tag bidang ini memberitahu alamat mana sejalan itu. Yang keempat, data diambil dari memori utama. Jika ukuran cache total menyimpan associativity sama meningkatkan jumlah blok per set, sehingga mengurangi ukuran indeks dan meningkatkan ukuran dari tag.
block replement. Ketika terjadi cache control, harus memilih blok harus diganti dengan data yang diinginkan. Satu manfaat langsung dipetakan penempatan adalah bahwa keputusan hardware disederhanakan pada kenyataannya. Sangat sederhana bahwa tidak ada pilihan, hanya satu frame blok diperiksa untuk dihilangkan, dan hanya blok yang dapat diganti dengan full associative cache map. Ada banyak blok untuk memilih daripada miss. Ada 3 strategi utama yang digunakan. Yang pertama random untuk menyebarkan alokasi seragam. Blok kandidat dipilih secara acak. Yang kedua alert use atau LRU untuk mengurangi kemungkinan membuang informasi yang akan dibutuhkan segera. Akses ke blok dicatat. Yang ketiga force in force out atau FIFO. Karena LRU dapat menjadi rumit untuk menghitung, ini mendekati LRU dengan menentukan blok tertua daripada LRU. Selanjutnya, kapasitas cache. Yang pertama, memory cache. Memory cache sering pula disebut dengan RAM cache. Ini adalah sebuah porsi memori yang dibuat dengan kecepatan tinggi statik yang biasa disebut RAM atau SRAM. Next. Cache memory mempunyai 3 level yang dimana dapat dilihat pada label L1 cache, L2 cache, atau L3 cache di kontak perangkat komputer. Yang pertama, L1 adalah cache memori yang terletak dalam prosesor atau cache internal. Itu berada di area antara CPU dan DRAM. Cache ini memiliki kecepatan akses maksimum. Ukuran memori berkisar dari 8 KB, 64 KB, dan 128 KB. Yang kedua, L2 adalah cache eksternal dengan kapasitas lebih besar dari 256 KB hingga 2 MB. Namun, cache L2 ini memiliki kecepatan yang lebih rendah daripada cache L1. Cache L2 terletak terpisah dengan prosesor atau disebut dengan cache eksternal. Kemudian L3 biasanya digunakan dalam komputer model baru yang memiliki lebih dari 1 unit prosesor, misalnya dual core atau quad core. L3 bertindak sebagai pengontrol data yang diakses oleh cache L2 oleh masing-masing inti prosesor. Kemudian disk cache. Tidak jauh berbeda dengan memory cache, disk cache juga berpatokan pada prinsip yang sama. Disk cache justru menggunakan memori konvensional atau disebut dengan dynamic RAM atau DRAM yang relatif lebih lambat. Kemudian cara kerjanya, ketika Anda menjalankan sebuah aplikasi yang membutuhkan data dari disk, pertama-tama aplikasi akan memeriksa ketersediaan datanya di memori buffer disk. Disk cache mampu memberikan dampak kecepatan yang signifikan terhadap performa aplikasi. Sebab mekanisme ini jauh lebih cepat ketimbang mengambil data dari komponen hard disk. Selanjutnya, algoritma penggantian. Algoritma penggantian adalah suatu mekanisme pergantian blok-blok dalam memori cache yang lama dengan data baru. Dalam pemetaan langsung tidak diperlukan algoritma ini, namun dalam pemetaan asosiatif dan asosiatif set, algoritma ini mempunyai peranan penting untuk meningkatkan kinerja cache memori. Terdapat beberapa algoritma penggantian, antara lain least recently used, first in first out, dan least frequently used. Next. Yang pertama, algoritma least recently used. LRU adalah salah satu algoritma page replacement yang biasa digunakan dalam arsitektur komputer, yaitu bagaimana operating system melakukan manajemen memori dan alokasi memori sehingga proses yang dilakukan akan cepat.
Prinsip dari algoritma ini adalah mengganti halaman yang tidak akan terpakai lagi dalam waktu lama, sehingga efisiensi pergantian halaman meningkat atau page fault yang terjadi berkurang dan terbebas dari anomali bloody. Strategi ini akan menghasilkan jumlah page fault yang paling sedikit. Next. Sekarang saya akan menjelaskan contoh penggunaan dari algoritma list recently used. Jadi kita ilustrasikan penggantian halaman bagi kebutuhan page yang sebagai berikut dengan data-data yang sebagai berikut pada 5 frame yang tersedia. Next. Pertama-tama kita buatkan tabel dulu di mana baris paling atas merupakan urutan kedatangan data, 5 baris di bawah merupakan blok memori, dan baris terakhir sebagai penanda. Data pertama yang di-request adalah 0. Karena cache masih kosong, maka urutannya adalah 0, dan yang lainnya masih kosong. Selanjutnya, dan keterangannya adalah false, karena blok memori belum terisi. Selanjutnya, Data kedua yang di-request adalah angka 3, kemudian urutannya dalam blok memori adalah seperti ini, 3 dan 0. Lalu 3 blok yang lain masih kosong. Proses ini karena belum ada dalam cache, maka disebut juga false. Next. Data ketiga yang di-request adalah angka 1, urutannya dalam cache adalah sebagai berikut, 1, 3, 0. Dan keterangannya masih false karena angka 1 belum ada di dalam cache. Selanjutnya, next. Kemudian pada data keempat yaitu angka 3, karena angka 3 kembali digunakan atau sudah ada dalam data cache sebelumnya, maka proses ini disebut hit. Karena data 3 sudah digunakan, maka data yang awalnya berada di blok kedua berpindah ke blok pertama. Sekarang blok paling atas adalah blok yang paling sering digunakan. Next. Data selanjutnya adalah angka 2, sehingga urutannya menjadi sebagai berikut, 2, 3, 1, 0. Dan keterangannya adalah false karena 2 belum ada dalam cache. Next. Data yang ke-6 adalah angka 3, di mana data ini sudah digunakan sebelumnya. Karena itu, proses ini disebut hit, dan angka 3 kembali berada di blok pertama. Next. Data yang selanjutnya di-request adalah 6, karena angka 6 tidak ada dalam cache, maka proses ini disebut false dan urutannya menjadi sebagai berikut. 6, 3, 2, 1, 0. Selanjutnya, pada data ke-8 yang di-request adalah 0. Seperti contoh sebelumnya, karena 0 sudah ada di dalam cache memori, maka proses ini bernilai hit dan data 0 berpindah ke blok yang paling atas, menjadi blok yang paling sering digunakan. Next. Selanjutnya, pada data yang ke-9, data yang di-request adalah 4, di mana kita tahu 4 belum ada di dalam cache, sementara blok memori sudah penuh. Karena itu harus ada algoritma penggantian, di mana yang bekerja adalah blok yang paling lama tidak digunakan. Blok yang lama tidak digunakan adalah blok terakhir, atau di sini adalah data 1. Maka yang di-replace adalah data 1, kemudian data 4, yang masuk ke dalam blok memori. Proses ini bernilai false karena 4 belum ada dalam cache memori. Next. Proses seperti yang tadi saya jelaskan ini berjalan sampai data yang ke-20. Dari proses ini dapat dilihat bahwa jumlah false yang dihasilkan adalah 12 dan jumlah hitnya ada 8. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma Least Frequency Use (LFU). Algoritma LFU adalah jenis algoritma yang mirip penggunanya seperti LRU. Jika pada algoritma LRU kita mengurutkan posisi case item berdasarkan reason yang baru saja dipakai,
Maka LFU mengurutkan berdasarkan item yang paling sering kita gunakan, frequency. Jika pada LRU setiap kali terdapat aksi yang insert atau get, maka item tersebut akan berada di posisi depan. Tetapi LFU akan dilakukan counter, penghitungan. Item counternya default 1, lalu setiap kita lakukan aksi retrieve item, maka counter item tersebut akan bertambah. Sehingga posisi depan dan item yang memiliki counter paling banyak, dan di posisi belakang item yang counternya paling sedikit. Dan sama seperti LRU, jika terdapat penghapusan, maka item yang dihapus adalah item yang paling belakang. Selanjutnya, baiklah, saya akan menjelaskan contoh dari algoritma LFU. Yang baris atas adalah kedatangan data. Yang di bawahnya adalah blok memori. Sedangkan M dan H adalah keterangan miss dan hit. Miss adalah data yang tidak ada dalam cache. Sedangkan hit adalah data yang ada dalam cache. Selanjutnya data pertama, bloknya masih kosong. Data kedua, kenapa blok data 2 yang paling di atas? Karena data 2 yang sedang digunakan. Selanjutnya data 3, 4, dan seterusnya. Pada data keempat, blok memorinya 4, 3, 2, 1. Kemudian kita lihat data yang kelima adalah angka 1. Dan angka 1 sebelumnya sudah ada di dalam data keempat. Jadi otomatis jika ada lagi akan menjadi hit. Dan di data kelima, kenapa 1 yang paling di atas? Karena dia yang paling sering digunakan. Berarti secara algoritma angka 1 ini atau data kelima ini sering digunakan atau di reverse lagi. Ini sebenarnya data pertama, tetapi di reverse lagi oleh prosesor. Di data keempat dan data kelima, jadi posisinya adalah hit. Lalu lanjut di data ke-6, angka 5 ini tidak ada datanya di baris sebelumnya, maka data tersebut miss. Namun siapa yang akan diganti adalah angka 2 di tabel sebelumnya. Sudah lama tidak digunakan. Kenapa 3 dan 4 tidak diganti? Karena waktu penggunaannya lebih baru dari angka 2. Karena 5 belum pernah digunakan, maka masuk angka terbaru. Selanjutnya data 7, angka 4. 4 sudah ada di tabel, sudah ada di baris sebelumnya. Maka data 4 adalah hit dan angka 1 digunakan lagi. Sehingga hit. Angka 4, kenapa angka 4 paling atas? Karena data 7 adalah 4. Masuk lagi data ke-8, angka 1. Angka 1 menjadi 3 kali digunakan. Itu sebabnya dia naik ke atas. 4 turun ke bawah. Data 9, angka 3. 3 ada di data sebelumnya. Jadi angka 3 adalah hit. Terus satunya adalah 3. Terus satunya sudah 3 kali digunakan. Jadi paling atas. Selanjutnya angka 2. Angka 2 tidak ada di data sebelumnya. Jadi angka 5 diganti angka 2. Karena angka 5 jarang digunakan. Tes. Selanjutnya adalah algoritma first in first out atau FIFO.
Prinsip yang digunakan dalam algoritma first in first out atau FIFO yaitu menggunakan konsep antrian di mana halaman yang diganti adalah halaman yang paling lama berada di memori, atau dengan kata lain, item yang paling pertama dimasukkan ke memori akan dibuang paling pertama sesuai dengan urutan input item yang telah dilakukan. Dengan menggunakan algoritma ini, cache berperilaku dengan cara yang sama seperti definisi algoritma FIFO. Cache akan mengeluarkan blok sesuai dengan urutan penambahannya, tanpa memperhatikan seberapa sering atau berapa kali blok tersebut diakses sebelumnya. Next. Kemudian selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh penerapan dari algoritma FIFO. Contohnya, ilustrasikan pergantian halaman bagi kebutuhan page-page sebagai berikut. 1, 4, 3, 2, 1, 7, 6, 7, 0, dan 4 pada 3 frame yang tersedia pada memori utama dengan algoritma FIFO. Next. Jadi diberikan string, reference string 1, 4, 3, 2, 1, 7, 6, 7, dan 0, 4, dan 3 frame memori. Yang pertama, langkah yang pertama adalah string 1 dimasukkan ke dalam frame. Dan selanjutnya karena satu belum ada di dalam memori, maka terjadi page fault. Kemudian string kedua yang akan dimasukkan adalah 4. Karena 4 belum ada juga di memori, maka terjadi page fault. Selanjutnya adalah 3. Dan karena 3 juga belum ada dalam memori, maka juga terjadi page fault. Dan string selanjutnya adalah 2. Karena 2 belum ada di memori, maka 2 akan menggantikan 1. Karena 1 telah menempati memori paling lama dan terjadi page fault. Selanjutnya adalah 1. Kemudian 4 digantikan dengan 1 karena 4 menempati memori paling lama dan terjadi page fault. Selanjutnya adalah 7. Dan 7 digantikan dengan 3 digantikan dengan 7 karena 3 menempati memori paling lama dan juga terjadi page fault. Selanjutnya, string selanjutnya adalah 6. Dan 2 digantikan dengan 6 karena 2 menempati memori paling lama dan terjadi page fault. Selanjutnya adalah 7. Karena 7 sudah ada di dalam memori, maka tidak ada yang digantikan. Dan dalam hal ini terjadi hit. Dan selanjutnya adalah 0. Karena 0 belum ada di memori, maka 1 digantikan dengan 0, karena 1 menempati memori paling lama. Selanjutnya, yang terakhir adalah 4. 7 digantikan dengan 4, karena 7 adalah string yang menempati memori yang paling lama. Kemudian selanjutnya dapat dilihat bahwa dengan algoritma pergantian FIFO dalam hal ini, dengan jumlah frame 3, diperoleh total 9 page fault dan 1 page hit. Yang selanjutnya adalah fungsi pemetaan atau mapping. Pemetaan atau mapping memiliki saluran change sedikit dibandingkan dengan blok memori utama sehingga diperlukan algoritma untuk pemetaan blok-blok memori utama ke dalam saluran change. Selain itu, diperlukan juga alat untuk menentukan blok memori utama mana yang sedang memakai saluran change. Terdapat 3 metode, yaitu yang pertama, pemetaan langsung atau direct mapping. Pemetaan langsung adalah teknik yang paling sederhana, yaitu teknik ini memetakan blok memori utama hanya ke sebuah saluran change. Berikut penjelasan lebih detailnya. Yang pertama, setiap blok pada main memori dipetahkan dengan line tertentu pada change. I sama dengan J modulo C, di mana I adalah nomor line pada change yang digunakan untuk meletakkan blok main memori ke J. Yang kedua, jika M sama dengan N sama dengan 64 dan C sama dengan 4, maka pemetaan antara line dengan blok menjadi seperti berikut. Line 0 can hold block 0, 4, 8, 12. Line 1 can hold block 1, 5, 9, 13. Line 2 can hold block
2, 6, 10, 14, dan line 3 can hold block 3, 7, 11, 15. Dan selanjutnya pada cara ini address pada main memory dibagi 3 field atau bagian, yaitu bagian A, tag identifier disimpan pada change bersama blok pada line. Yang kedua, line number identifier berisi informasi tentang nomor fisik atau bukan logika line pada change. Dan yang terakhir, word identifier atau offset berisi informasi tentang lokasi word atau unit addressable lainnya dalam line tertentu pada change. Selanjutnya, untuk setiap alamat memori yang dibuat oleh CPU, line tertentu yang menyimpan copy alamat tersebut ditentukan. Jika blok tempat lokasi data tersebut sudah di-copy dari main memory ke change. Keterangannya, I sama dengan J modul M. I sama dengan nomor saluran change. M yaitu jumlah saluran yang terdapat di dalam change. J yaitu nomor blok memori utama. Adapun keuntungan menggunakan direct mapping, yang pertama, mudah dan murah diimplementasikan. Yang kedua, mudah dan menentukan letak salinan data main memori pada change. Adapun kerugiannya yaitu yang pertama, setiap main memori hanya dipetahkan satu line saja. Dan yang kedua, terkait dengan sifat lokal pada main memori, sangat mungkin mengakses blok yang dipetahkan pada line yang sama dengan change. Blok seperti ini akan menyebabkan seringnya sapu masuk dan keluar dari atau ke change, sehingga hit ratio mengecil. Hit ratio adalah perbandingan antara jumlah ditemukannya data pada change dengan jumlah usaha mengakses change. Yang kedua yaitu pemetaan asosiatif atau associative mapping. Pemetaan asosiatif mengatasi kekurangan pemetaan langsung dengan cara mengizinkan setiap blok memori utama untuk dimuatkan ke sembarang saluran change. Dengan pemetaan asosiatif, terdapat fleksibilitas penggantian blok ketika blok baru dibaca ke dalam change. Kekurangan pemetaan asosiatif yang utama adalah kompleksitas rangkaian yang diperlukan untuk menguji tag seluruh saluran change secara paralel, sehingga pencarian change semakin lama. Memungkinkan blok diletakkan di sembarang line yang sedang tidak terpakai. Yang kedua, diharapkan akan mengatasi kelemahan utama direct mapping. Yang ketiga, harus menguji setiap change untuk menemukan blok yang diinginkan. Yang keempat, mengecek setiap tag pada line. Yang kelima, sangat lambat untuk change berukuran besar. Yang keenam, nomor line menjadi tidak berarti. Address main memory dibagi menjadi 2 field saja, yaitu tag dan word offset. Dan yang terakhir, melakukan pencarian ke semua tag untuk menemukan blok. Change dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, line dalam SRMA, dan yang kedua, tag dan associative memory. Adapun pemetaan yang ketiga yaitu associative set. Pada pemetaan ini, change dibagi dalam sejumlah set. Setiap set berisi jumlah line. Pemetaan associative set memanfaatkan kelebihan-kelebihan pendekatan pemetaan langsung dan pemetaan asosiatif. Yang pertama, merupakan kompromi antara direct dengan full associative mapping. Yang kedua, membagi change menjadi sebuah set atau V yang masing-masing memiliki sejumlah line atau K. Dan yang ketiga, setiap blok dapat diletakkan di sembarang line dengan nomor set. Nomor set sama dengan J modul V. Yang pertama, jika sebuah set dapat menampung X line, maka change disebut memiliki XY set associative change. Yang kedua, hampir semua change yang digunakan saat ini menggunakan organisasi 2 atau 4 Y set associative change. Adapun keuntungan untuk menggunakan associative change, yang pertama, setiap blok memori dapat
menempati lebih dari satu kemungkinan nomor lain atau dapat menggunakan line yang kosong sehingga tracing dapat diperkecil. Dan yang kedua, jumlah tag lebih sedikit atau dibandingkan dengan modal asosiatif sehingga jalur untuk melakukan perbandingan tag lebih sederhana. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penjelasan kami tadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.